Sejarah Cirebon, Benteng Ulama dan Santri dalam Perjuangan. Di tengah hamparan dataran rendah pantai utara Jawa Barat, tak jauh dari hiruk-pikuk kota Cirebon, berdiri sebuah lembaga pendidikan yang memiliki akar dalam sejarah peradaban Islam Nusantara, Pesantren Buntet. Tidak hanya sekadar tempat menimba ilmu agama, pesantren ini adalah saksi bisu perubahan zaman, dari kolonialisme hingga kemerdekaan, dari perjuangan bersenjata hingga perlawanan intelektual. Pesantren Buntet bukan hanya institusi, ia adalah ruh perlawanan, benteng kebudayaan, dan medan tempur spiritual dalam menghadapi tekanan zaman. Asal-usul pesantren ini tidak bisa dilepaskan dari pergulatan panjang antara dakwah Islam dan kondisi politik kolonial. Didirikan pada akhir abad ke-18, sekitar tahun 1750-an, Buntet tumbuh dalam lingkungan agraris yang perlahan-lahan mengalami modernisasi paksa akibat tanam paksa dan ekspansi kolonial. Di tengah penderitaan rakyat, pesantren ini hadir bukan hanya untuk mengajarkan ilmu agama, tetapi juga untuk menyemai kesadaran akan nilai-nilai keadilan dan kemandirian. Dinamakan Buntet yang dalam bahasa lokal berarti tersumbat atau tertutup. Nama itu mengandung makna filosofis. Buntet menjadi tempat menutup diri dari pengaruh kolonial, menjadi benteng bagi para santri untuk memelihara akidah dan jati diri. Dalam kondisi penjajahan yang menindas, pesantren bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga tempat berlindung dari penjajahan budaya dan ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Pesantren ini tidak pernah berdiri dalam ruang hampa sejarah. Ia berkembang dalam pusaran gerakan perlawanan lokal yang tersebar di sepanjang Jawa. Kehadiran Buntet menjadi sentral karena letaknya yang strategis, di persimpangan antara pesisir perdagangan dan pedalaman pertanian. Ia menjadi titik temu antara para pedagang muslim, kiai pengembara, dan petani yang tertindas. Di tempat inilah, semangat perlawanan spiritual dipupuk melalui tafsir-tafsir keadilan dalam Al-Quran, melalui pembacaan kisah perjuangan Nabi dan para sahabat sebagai ilham untuk melawan ketidakadilan kolonial. Sejak awal, para kiai Buntet telah menempatkan pendidikan sebagai strategi kultural. Mereka membangun sistem pengajaran berbasis halakah, pengajian kitab kuning, serta sistem pesantren dengan asrama, pondokan. Santri tidak hanya diajarkan cara membaca teks, tapi juga cara hidup. Mereka belajar mandiri, berdisiplin, dan hidup dalam kesederhanaan. Semua nilai ini kemudian menjadi bekal utama ketika para santri turun ke gelanggang perjuangan nasional. Pesantren Buntet tidak lahir dari kekosongan, dan para pendirinya bukan hanya guru yang mengajarkan teks keagamaan tanpa konteks sosial. Mereka adalah ulama yang sadar bahwa ilmu adalah alat pembebasan. Sejak awal, peran para kiai di Buntet tidak hanya terbatas sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat dan penentu arah perjuangan. Mereka memahami betul bahwa penjajahan bukan hanya soal senjata, tetapi juga hegemoni wacana dan penghilangan identitas. Nama-nama seperti KH. Ilyas Ruhyat, KH. Abdul Ghafur, KH. Abbas Abdul Jamil, dan KH. Abdul Wahid adalah tokoh-tokoh besar yang menorehkan peran dalam sejarah perjuangan Indonesia. Mereka membangun pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang mendorong santri untuk berpikir kritis dan kontributif terhadap kondisi masyarakat. Salah satu tokoh besar dari pesantren Buntet yang sangat menonjol dalam konteks perjuangan kemerdekaan adalah KH. Abbas Abdul Jamil. Sosok ini dikenal luas sebagai ulama karismatik yang memiliki semangat juang tinggi terhadap kolonialisme. Ia adalah tokoh penting dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bahkan, Bung Tomo dalam pidato-pidatonya beberapa kali menyebut dukungan moral dan spiritual dari para ulama dan santri pesantren sebagai penyulut semangat arek-arek Surabaya. KH. Abbas juga dikenal sebagai pencetus perlawanan melalui jalur pendidikan dan dakwah. Ia percaya bahwa bangsa yang bodoh mudah diperdaya, sementara bangsa yang berilmu akan sulit ditundukkan. Maka dari itu, pesantren Buntet pada masa itu menjadi ladang pembibitan pejuang, baik secara spiritual maupun militer. Banyak santri Buntet yang kemudian bergabung ke dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah, dua kekuatan militer Islam yang sangat aktif dalam mempertahankan kemerdekaan. Santri di pesantren Buntet tidak hanya belajar membaca kitab kuning, tetapi juga dilatih hidup dalam kemandirian, kedisiplinan, dan semangat gotong royong. Sistem pendidikan pesantren menekankan pembentukan karakter melalui proses kehidupan sehari-hari. Dari membersihkan masjid, memasak sendiri, hingga membagi waktu antara ibadah dan belajar, semua menjadi bagian dari kurikulum kehidupan. Dalam hal kurikulum, kitab-kitab klasik seperti Tafsir Jalalain, Fathul Qarib, Ihya Ulumuddin, dan Takrib adalah teks wajib yang dipelajari para santri. Namun di balik teks-teks ini, ada nilai-nilai universal yang diajarkan: keadilan, kasih sayang, pembelaan terhadap kaum lemah,
dan kewajiban untuk menegakkan kebenaran. Nilai-nilai ini kemudian menjadi fondasi ideologis para santri ketika mereka turun ke tengah masyarakat, terlebih saat masa perjuangan kemerdekaan tiba. Di sela-sela kegiatan keagamaan, para kiai secara diam-diam menyisipkan pendidikan politik. Dalam forum pengajian atau diskusi malam, dibahas bagaimana Islam memandang kezaliman, bagaimana Nabi Muhammad memimpin revolusi sosial di Mekah, dan bagaimana umat Islam harus merespon ketidakadilan dalam bentuk apapun. Dengan sistem sorogan dan bandongan, para santri tidak hanya menghafal teks, tetapi juga diajak memahami konteks. Misalnya, pembahasan tentang jihad tidak sekadar dimaknai sebagai peperangan, tetapi perjuangan melawan kebodohan dan penindasan. Dengan cara ini, santri dibentuk menjadi pemikir sekaligus pejuang, bukan hanya penghafal buta. Pesantren menjadi ruang terbuka bagi berbagai kalangan masyarakat. Anak petani, pedagang, bahkan anak keturunan bangsawan bisa duduk dalam majelis yang sama, belajar dari guru yang sama, dan tidur di tempat yang sama. Disinilah ide kesetaraan lahir dan tumbuh, menjadi perlawanan diam-diam terhadap sistem kasta kolonial yang menempatkan pribumi dalam posisi paling bawah. Tahun 1945 adalah tahun api. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus menjadi bara yang menyala di seluruh penjuru negeri. Namun kemerdekaan itu tidak datang dengan damai. Belanda, dengan membonceng tentara sekutu, berusaha kembali menguasai Indonesia. Di tengah ketegangan ini, pesantren-pesantren menjadi pusat mobilisasi perlawanan, termasuk Buntet. Di bawah kepemimpinan para kiai, santri-santri muda dilatih untuk bersiap mempertahankan kemerdekaan. Beberapa dari mereka mengikuti latihan militer dasar. Ada yang membentuk barisan pertahanan di bawah Hizbullah dan Sabilillah. Pesantren menjadi markas gerilya, tempat penyimpanan logistik, bahkan ruang perawatan bagi pejuang yang terluka. KH. Abbas Abdul Jamil mengirimkan para santri terbaiknya ke medan laga. Salah satu momen paling monumental adalah ketika pasukan santri turut serta dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Mereka membawa bendera tauhid, senjata sederhana, dan keyakinan bahwa mati di medan laga adalah syahid. Dalam banyak catatan sejarah, santri-santri dari pesantren Cirebon, termasuk Buntet, memainkan peran penting dalam pertempuran melawan tentara Nica dan pasukan Gurha. Tidak sedikit dari mereka yang gugur tanpa nama, dimakamkan massal di pinggir jalan, atau hilang tanpa jejak. Namun semangat mereka terus hidup dalam ingatan kolektif umat Islam. Pasca perang, Buntet tetap menjadi pusat pendidikan. Ia tidak runtuh meski banyak tokohnya dikejar dan diburu. Sebaliknya, pesantren ini terus mengokohkan peranannya dalam mengisi kemerdekaan. Dari medan perang, mereka kembali ke medan ilmu. Dari senapan, kembali ke pena. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil dipertahankan, peran pesantren berubah dari benteng pertahanan fisik menjadi benteng pertahanan ideologis. Di tengah arus modernisasi dan sekularisasi pendidikan, pesantren menjadi garda terakhir yang mempertahankan nilai-nilai spiritual dan etika Islam dalam kehidupan berbangsa. Pesantren Buntet menjadi pelopor dalam pengembangan sistem pendidikan integratif. Ia tidak menutup diri dari perkembangan zaman. Justru, Buntet membuka pendidikan formal seperti madrasah, sekolah menengah, dan bahkan perguruan tinggi. Namun semua itu tetap diletakkan di bawah naungan nilai-nilai pesantren, keikhlasan, kebersahajaan, dan kebebasan berpikir. Para alumni Buntet tersebar di berbagai bidang kehidupan. Ada yang menjadi tokoh politik, ulama besar, akademisi, guru, bahkan birokrat. Namun semua membawa semangat yang sama, menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, dan membela yang lemah. Warisan intelektual Buntet tidak hanya terletak pada bangunan fisik atau jumlah santri. Ia hidup dalam ajaran para kiai, dalam tulisan-tulisan yang diwariskan, dan dalam budaya masyarakat yang terus berkembang. Lebih dari itu, Buntet menjadi simbol bahwa pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan surga, tapi juga menuntun manusia menghadapi dunia. Setelah meredanya gejolak revolusi fisik, Indonesia memasuki masa pembangunan nasional yang kompleks. Tantangan bergeser, dari perlawanan bersenjata menjadi perjuangan ideologis dan sosial. Dalam masa ini, pesantren Buntet meneguhkan posisinya sebagai salah satu pusat gerakan Islam moderat, Islam yang ramah, terbuka terhadap kebangsaan, dan menjunjung tinggi kebinekaan. Pesantren Buntet menjadi rumah bagi nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang inklusif. Dengan corak pemikiran moderat, para kiai Buntet mampu menjembatani perbedaan paham antara kelompok Islam yang keras dan masyarakat umum. Mereka tidak terjebak dalam fanatisme, namun tetap tegas dalam prinsip. Kebijakan Buntet untuk tidak memihak secara politik justru mengokohkan reputasinya sebagai moral force.
Di saat banyak pesantren terpecah karena tarikan politik praktis, Buntet tetap fokus pada dakwah kultural dan pendidikan akar rumput. Para alumninya memang ada yang terjun ke politik, namun selalu dengan dasar nilai dan akhlak. Dalam berbagai forum nasional, para ulama dari Buntet turut serta menyuarakan pentingnya pendidikan Islam yang terbuka terhadap sains dan kemanusiaan. Mereka tidak anti terhadap modernitas, namun juga tidak silau oleh kemajuan materialistik. Pendidikan yang menyatu dengan spiritualitas menjadi prinsip utama. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi banyak lembaga pendidikan Islam yang lahir setelahnya. Salah satu kekuatan utama pesantren Buntet terletak pada kemampuannya melakukan regenerasi ulama. Sistem transmisi keilmuan yang berbasis sanad, mata rantai guru ke murid, menjadi jantung dari kelangsungan intelektual pesantren. Para kiai tidak hanya mewariskan ilmu, tetapi juga karakter dan cara pandang. Regenerasi ini berlangsung secara alami dan berkesinambungan. Setiap generasi kiai Buntet memiliki tugas untuk menjaga warisan keilmuan klasik, sekaligus merespons tantangan zaman. Dalam proses ini, terjadi kesinambungan antara ilmu klasik dan isu kontemporer. Kitab kuning tetap diajarkan, namun dibaca dalam terang konteks hari ini. Misalnya, pembahasan tentang fikih muamalah dikaitkan dengan persoalan ekonomi digital dan perbankan syariah. Kajian tauhid tidak sekadar membahas keesaan Tuhan, tapi juga mendorong kesadaran atas keesaan kemanusiaan dan persatuan bangsa. Tasawuf tidak hanya diajarkan sebagai ritual, melainkan sebagai metode pembersihan hati dari penyakit sosial seperti korupsi, keserakahan, dan kebencian. Kiai-kiai muda dari Buntet banyak yang kemudian mengembangkan cabang pesantren di berbagai daerah. Mereka membawa semangat moderasi dan toleransi. Hal ini membuat model pendidikan Buntet menyebar ke pelosok Nusantara. Buntet bukan hanya nama tempat, melainkan menjadi mazhab sosial yang hidup di berbagai wilayah. Memasuki abad ke-21, tantangan umat Islam dan dunia pesantren semakin kompleks. Gelombang globalisasi, revolusi digital, dan perubahan nilai dalam masyarakat menuntut pesantren untuk adaptif tanpa kehilangan jati diri. Pesantren Buntet pun menghadapi tantangan yang sama, bagaimana menjaga tradisi dalam derasnya arus zaman? Menjawab tantangan itu, Buntet mengembangkan berbagai lembaga pendidikan modern, seperti Madrasah Aliyah Unggulan, perguruan tinggi, serta pusat kajian keislaman. Namun semua tetap dibingkai dalam semangat kepesantrenan. Santri belajar komputer, desain grafis, bahkan teknologi digital, namun tetap melaksanakan halakah kitab klasik dan sholat berjamaah 5 waktu. Santri Buntet generasi baru memiliki keunikan tersendiri. Mereka adalah generasi digital, namun tidak tercerabut dari akar spiritualitas. Mereka aktif di media sosial, namun tetap menjaga adab dalam berinteraksi. Banyak dari mereka yang kini menjadi penulis, influencer dakwah, atau aktivis sosial, namun tetap membawa nilai-nilai pesantren. Dalam masa-masa darurat seperti pandemi atau bencana alam, para santri turun langsung membantu masyarakat. Mereka menjadi relawan kemanusiaan, membuka dapur umum, hingga memberikan trauma healing berbasis spiritual. Buntet tidak pernah diam melihat penderitaan rakyat. Inilah bukti bahwa pesantren bukan lembaga pasif, tapi bagian aktif dari gerakan sosial umat. Jika ditelusuri dalam dokumen sejarah, banyak tokoh nasional yang memiliki relasi langsung maupun tidak langsung dengan Buntet. Para alumni pesantren ini ikut aktif dalam perumusan dasar negara, berdirinya Nahdlatul Ulama, serta berbagai organisasi keislaman dan kebangsaan lainnya. Buntet sejak awal tidak pernah alergi terhadap konsep negara bangsa. Para kiai memahami bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang dibangun atas semangat gotong royong dan keberagaman. Maka dari itu, mereka mendukung penuh Pancasila sebagai dasar negara yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, para kiai Buntet menjunjung tinggi prinsip hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Mereka menolak ide khilafah atau bentuk negara tunggal agama, karena sadar bahwa Indonesia terlalu luas, kompleks, dan beragam untuk disatukan dalam satu paham tunggal. Bagi mereka, menjaga Indonesia adalah bagian dari jihad. Kontribusi Buntet terhadap kehidupan berbangsa juga tampak dalam upaya menciptakan dialog antar agama dan antar budaya. Di saat terjadi ketegangan sosial akibat isu keagamaan, para ulama Buntet hadir menengahi. Mereka menggunakan pendekatan hikmah dan kelembutan untuk menenangkan masyarakat. Keteladanan ini membuat pesantren mendapat kepercayaan besar, baik dari umat Islam maupun dari pemerintah. Kini, ketika dunia mengalami krisis spiritual dan moral, peran pesantren seperti Buntet menjadi semakin relevan. Di tengah masyarakat yang terpecah oleh kepentingan ekonomi dan ideologi sempit, Buntet berdiri sebagai mercusuar kebijaksanaan. Ia bukan hanya pusat pendidikan,
tapi juga pusat pemulihan nilai dan keadaban. Warisan Buntet tidak hanya bisa diukur dari jumlah santri atau luas bangunan, tetapi dari dampaknya terhadap peradaban. Ia telah mencetak ribuan manusia berilmu yang tak hanya cerdas, tapi juga berakhlak. Ia melahirkan pejuang yang bukan hanya berani, tetapi juga bijak. Ia membangun peradaban yang bukan hanya maju, tetapi juga adil dan beradab. Buntet telah menjadi model bahwa Islam dan Indonesia bukan dua kutub yang bertentangan, melainkan satu tarikan nafas. Ia menunjukkan bahwa pesantren tidak identik dengan keterbelakangan, tetapi bisa menjadi pelopor perubahan. Ia membuktikan bahwa pendidikan Islam bisa bersanding dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan sains modern tanpa kehilangan ruhnya. Jejak Buntet dalam kemerdekaan dan pembangunan bangsa adalah bagian dari sejarah besar umat Islam di Nusantara. Sebuah jejak yang ditulis dengan tinta ilmu, darah perjuangan, dan cahaya akhlak. Jejak yang tak hanya harus dikenang, tapi juga diteruskan oleh generasi mendatang.